Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155 dari program studi S1 Manajemen. Nah, sekarang untuk materi kedua, di sini akan membahas tentang neraca saldo. Salah satu bagian yang penting dalam akuntansi dasar. Buat kalian yang baru belajar, jangan khawatir. Karena kita bakal bahas dari konsep paling sederhana sampai contoh penerapannya. Neraca saldo ini biasanya disusun setelah kita membuat jurnal dan juga buku besar. Tujuannya buat memastikan kalau pencatatan kita itu udah benar, alias seimbang antara debit dan juga kredit. Jadi bisa dibilang kalau neraca saldo itu seperti alat cek kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Kalau hasilnya seimbang, berarti kondisi akuntansi kita juga sehat. Jadi, neraca saldo itu adalah bahan yang berisikan seluruh saldo akun dari buku besar pada akhir periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah jurnal total debit sama dengan jumlah total kredit. Kalau hasilnya seimbang, berarti pencatatan kita kemungkinan besar sudah benar. Tapi kalau nggak seimbang, artinya ada kesalahan dalam proses pencatatan. Mungkin salah jumlah, salah akun, atau ada transaksi yang belum masuk. Coba bayangin, neraca saldo itu seperti alat timbang. Alat timbangnya keuangan di sebuah perusahaan. Kalau sisi kiri yaitu debit dan sisi kanan itu kredit seimbang, maka timbangan kita juga udah pas. Jadi simpelnya, neraca saldo ini sebenarnya rangkuman dari seluruh saldo akun yang udah ada di buku besar. Kita ngambil saldo akhir dari tiap akun, lalu disusun jadi satu dari daftar besar. Dari situ kita bisa lihat apakah jumlah sisi debit sama dengan jumlah sisi kredit. Kalau dua-duanya sama, berarti pencatatan kita udah benar secara matematis. Tapi kalau beda, itu tandanya ada kesalahan, entah salah tulis maupun salah jumlah, ataupun ada transaksi yang belum masuk. Nah, kenapa neraca saldo itu penting banget? Yang pertama, karena dia membantu kita memastikan semua catatan akuntansi udah seimbang. Yang kedua, dari neraca saldo inilah kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu laporan keuangan, seperti laporan laba rugi ataupun neraca akhir. Jadi, tanpa neraca saldo, kita nggak akan tahu apakah data keuangannya valid atau belum. Selain itu, neraca saldo juga ngebantu buat ngecek kesalahan, semacam alarm kalau ada angka yang janggal di sebuah buku besar. Bentuk neraca saldo itu sederhana, cuman tabel dengan dua kolom, satu untuk debit, satu lagi untuk kredit. Di kolom nama akun, kita tulis semua akun yang ada di buku besar, seperti kas, piutang, utang modal, dan lain-lainnya. Lalu di kolom debit dan kredit, kita diisi sesuai posisinya saldo masing-masing. Kalau kamu lihat hasil akhirnya, jumlah kedua kolom itu harusnya sama persis. Tapi kalau nggak sama, berarti ada yang salah dan harus dicek ulang. Contohnya seperti di contoh di atas ini. Bisa jadi angkanya kebalik atau belum masuk ke dalam daftar. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat neraca saldo. Ada 4 tahapan. Yang pertama, ambil saldo akhir tiap akun. Yang kedua, catat ke kolom debit atau kredit. Yang ketiga, jumlahkan. Keempat, pastikan hasilnya seimbang. Sebenarnya buat neraca saldo itu gak ribet kok, tapi butuh ketelitian. Yang pertama, ambil semua saldo akhir dari akun di buku besar. Misalnya kas, peralatan, utang, dan sebagainya. Yang kedua, tulis saldo itu ke dalam tabel neraca saldo. Pastiin dulu kamu taruh di sisi yang benar. Debit kalau nambah saat aset atau beban, kredit kalau nambah modal atau pendapatan. Setelah semuanya masuk, jumlahin kedua sisinya. Kalau hasilnya balance, berarti catatan kamu udah rapi. Tapi kalau beda, harus dicek ulang satu persatu. Karena di situ kita butuh ketelitian.
masuk ke jenis-jenis. Jadi, ternyata neraca saldo itu gak cuma satu jenis saja. Yang pertama, ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Ini yang disusun sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Yang kedua, ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana udah memperhitungkan akun-akun, seperti beban dibayar di muka, atau pendapatan diterima di muka. Yang terakhir, ada neraca saldo setelah penutupan. Biasanya dibuat setelah semua akun sementara ditutup. Dan tinggal akun permanen aja yang tersisa. Ketiganya punya fungsi masing-masing di tahap berbeda dalam siklus akuntansi. Sekarang kita masuk ke manfaat neraca saldo. Manfaat neraca saldo itu bukan cuma buat ngecek saldo aja, tapi juga sebagian dasar buat analisis lebih lanjut. Dari sini kita bisa tahu posisi keuangan perusahaan sementara. Misalnya, apakah asetnya masih aman atau ada piutang yang belum tertagih. Selain itu, dari data neraca saldo ini juga yang nantinya dipakai untuk menyusun laporan laba rugi dan juga neraca akhir. Jadi bisa dibilang, tanpa neraca saldo, laporan keuangan itu gak akan bisa disusun dengan akurat dan juga tepat. Sekarang kita masuk ke contohnya, yang dimana ada kas sebesar 5 juta rupiah, peralatan sebesar 3 juta rupiah, modal sebesar 7 juta rupiah, dan yang terakhir ada pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Coba perhatiin contoh sederhana ini. Di sini ada 4 akun, kas dan peralatan di sisi debit, sementara modal dan pendapatan di sisi kredit. Kalau kita jumlahin, dua-duanya sama-sama 8 juta. Nah, karena hasilnya seimbang, berarti pencatatan kita udah benar dan nggak ada yang miss sama sekali. Balik lagi, kalaupun ada catatan yang kurang ataupun hitungannya nggak balance, berarti kita harus mengeceknya satu persatu. Yang pasti dari contoh kecil ini kita bisa lihat kalau konsep neraca saldo itu sebenarnya nggak rumit, asal paham posisi akun dan cara menempatkannya di debit atau kredit. Meskipun kelihatan gampang, tapi banyak juga kesalahan yang sering terjadi waktu bikin neraca saldo. Misalnya, akun yang seharusnya di debit malah ditulis di kredit, atau ada transaksi yang belum dicatat di buku besar. Kadang juga bisa karena salah hitung waktu ngejumlahin. Makanya penting banget buat ngecek ulang setiap langkah sebelum disusun jadi neraca saldo, supaya hasilnya nggak salah dan bisa dipercaya. Jadi kesimpulannya, neraca saldo adalah alat yang penting buat memastikan keseimbangan antara debit dan juga kredit sebelum laporan keuangan disusun. Dari sini kita tahu apakah pencatatan udah benar atau masih perlu diperbaikin. Intinya, neraca saldo bukan cuma formalitas, tapi langkah penting dalam menjaga ketelitian dalam akuntansi. Jadi mulai sekarang, biasakan selalu ngecek neraca saldo setiap akhir periode, biar laporan keuangan kamu lebih akurat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan makin bikin kalian paham dunia akuntansi dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.